Dalam dunia sepak bola, ada beberapa kisah yang rasanya emang udah takdir. Ya, sebuah siklus antara kesetiaan, ambisi, dan kepulangan yang kayaknya terus saja berulang. Dan rasanya nggak ada kisah yang lebih pas buat ngegambarin ini selain ikatan antara satu orang dan satu klub, Frank Lampard dan Chelsea. April 2023, pas balik lagi ke Stamford Bridge buat kedua kalinya sebagai manajer, Frank Lampard ngucapin kata-kata yang simple, tapi dalam banget artinya. Ini adalah klub saya. Nah, kalimat ini dia yang ngerangkum semua cerita kita. Sebuah ikatan yang jauh lebih dalam dari sekedar kontrak kerja. Coba deh bayangin, kamu dipecat dari pekerjaan impianmu, terus belum sampai 2,5 tahun, pas mereka lagi krisis, kamu ditelepon lagi buat balik. Itulah yang terjadi sama Lampard. Kepulangannya yang benar-benar mengejutkan sebagai manajer interim, jadi pemicu buat kita ngebahas hubungan yang unik ini. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin legenda ini dan klub yang membesarkan namanya terus-terusan kembali ke satu sama lain, nggak peduli apapun yang terjadi? Buat jawab pertanyaan ini, kita harus mundur, jauh ke awal mula ceritanya. Jauh sebelum jadi manajer, Frank Lampard itu seorang maestro di lapangan. Kisahnya di Chelsea itu nggak dimulai dari pinggir lapangan, tapi justru dari tengah-tengah panasnya pertandingan, sebagai seorang gelandang yang ternyata bakal mengubah sejarah klub ini selamanya. Oke, coba kita lihat lini masa ini. Dari kedatangannya di tahun 2001 sampai momen krusial di 2005, di mana 2 golnya mengakhiri penantian 50 tahun buat gelar Liga. Dan tentu aja, puncaknya di 2012 pas dia ngangkat trofi Liga Champions. Selama 13 tahun, dia itu bukan cuma pemain, dia itu udah kayak detak jantungnya Chelsea. 211 gol. Angka yang luar biasa kan? Ini yang ngejadiin dia pencetak gol terbanyak sepanjang masa buat Chelsea. Dan tahu apa yang paling gila? Dia itu seorang gelandang. Ini pencapaian yang benar-benar menempatkan dia di jajaran legenda klub paling elit. Dan gol-golnya itu bukan cuma angka, tapi juga menghasilkan trofi. Lihat aja daftar ini. 3 gelar Premier League, 4 piala FA, dan tentunya mahkota Eropa. Lampard itu pilar utama di era paling sukses dalam sejarah Chelsea, mengubah mereka jadi kekuatan yang disegani di Inggris dan Eropa. Bahkan pas dia pergi sebagai pemain di tahun 2014, ikatannya itu kelihatan jelas banget. Kutipan ini bilang semuanya. Chelsea bukan cuma tempat kerja buat dia, tapi udah jadi bagian dari identitasnya. Perpisahannya emang berat, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, itu bukanlah akhir dari cerita mereka. 5 tahun setelah pergi, sang legenda kembali. Tapi kali ini, dia menukar sepatu bolanya dengan setelan jas manajer. Ini adalah babak baru yang penuh harapan, sekaligus tantangan yang sangat sekali berbeda. Nah, yang paling penting buat diingat, itu kondisinya pas dia datang. Chelsea lagi kena larangan transfer, nggak boleh beli pemain baru. Buat manajer lain, ini mungkin mimpi buruk. Tapi buat Lampard, ini justru jadi kesempatan. Dia meluncurkan apa yang kita sebut proyek generasi muda, ngasih kepercayaan penuh ke talenta-talenta akademi kayak Mason Mount, Tammy Abraham, dan Reece James. Dan grafik ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Rata-rata usia skuad turun drastis, dari 27,6 jadi 25,7 tahun. Ini bukan cuma perubahan kecil loh, ini adalah pergeseran filosofi klub yang didorong oleh keadaan, dan Lampard adalah arsiteknya. Dan ternyata berhasil. Di luar dugaan banyak orang, tim mudanya Lampard berhasil finish di 4 besar liga dan masuk final Piala FA. Untuk musim pertama dengan skuad yang notabene belum teruji, ini adalah kesuksesan yang luar biasa. Tapi, ya gitu, cerita sebagai manajer itu nggak selamanya mulus. Setelah awal yang sangat menjanjikan, tantangan mulai datang, dan ini menciptakan sebuah warisan yang jauh lebih rumit daripada karirnya sebagai pemain. Oke, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, larangan transfer dicabut dan klub langsung belanja besar-besaran, datengin pemain top kayak Timo Werner dan Kai Havertz. Kedua, Lampard kelihatan kesulitan buat nyatuin talenta-talenta baru ini. Sistem 4-3-3 yang tadinya berhasil sama anak-anak muda, sekarang jadi gak efektif. Akibatnya, hasil pertandingan anjlok dan akhirnya di Januari 2021 dia dipecat. Perbandingan ini nunjukin kontras yang tajam banget. Sebagai pemain, dia itu juara sejati, seorang ikon. Tapi sebagai manajer, catatannya lebih campur aduk. Nggak ada trofi, dipecat, tapi dia berhasil nanamin fondasi buat masa depan klub dengan ngorbitin para pemain muda.
Nah, ini yang membawa kita kembali ke titik awal. Dengan rekam jejak manajerial yang rumit dan pemecatan yang masih segar diingatan, kenapa Chelsea manggil dia lagi di tahun 2023? Jawabannya ternyata ada pada sebuah ikatan yang lebih dari sekedar hasil di lapangan. Jadi, kenapa mereka manggil dia lagi? Jawabannya itu nggak bisa ditemuin di statistik atau lemari piala. Jawabannya lebih ke emosional. Ini tentang apa yang diwakili oleh Frank Lampard bagi Chelsea, terutama di saat-saat sulit. Kutipan dari tahun 2019 ini ngengak banget. Lampard itu ngerti kalau jiwa sebuah klub sepak bola itu ada di hubungan antara pemain dan supporter. Buat dia, ini hal yang personal. Ikatan inilah yang selalu coba dia bangun kembali, baik pas jadi pemain maupun manajer. Dan ini dia intinya, manggil Lampard kembali itu kayak manggil lagi semangat era keemasan klub. Dia itu simbol kemenangan, simbol identitas Chelsea. Di saat klub lagi goyah, kehadirannya itu jadi penenang, jadi jembatan antara manajemen dan para fans. Sepertinya ini udah jadi pola di Chelsea. Ketika krisis datang, mereka berpaling pada legenda mereka. Pada akhirnya, kisah ini susah banget buat dikasih satu label. Ini adalah kisah cinta yang rumit, penuh kemenangan gemilang, dan perpisahan yang menyakitkan. Sebuah siklus harapan dan kenyataan yang seakan gak ada habisnya. Jadi, saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Apakah ini sebuah romansa, tragedi, atau mungkin keduanya sekaligus?